Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Robiatul Mustabah. Saya bekerja di sini sebagai dosen di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan di Institut Teknologi Sumatera dan sekaligus sebagai peneliti di UPT Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Sebenarnya fenomena batu meteor yang jatuh itu kan kita bayangkan batuan yang di luar angkasa sejak pertama kali pembentukan tata surya, pembentukan planet-planet yang ada di tata surya kita, itu merupakan fenomena yang terus-menerus terjadi selama pembentukannya. Maksudnya batuan itu yang tadinya besar seperti asteroid, kemudian mereka bersatu untuk membentuk sebuah planet. Nah, ada batuan-batuan yang dia nggak seutuhnya bisa menyatu gitu. Ada sisanya, ada sisa dari pembentukan planet itu. Atau juga karena di dalam pada masa pembentukan itu mereka saling tubrukan antara satu asteroid dengan asteroid yang lain, maka ada pecahan-pecahannya. Nah, pecahan-pecahan itulah yang akan menjadi cikal bakal yang kita sebut sebagai meteoroid. Kami sudah coba untuk membuatkan model lintasannya terkait dengan trajektori untuk si meteorit yang jatuh di Astomulya ini. Jadi berdasarkan hasil model, batuan ini berasal dari sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid itu berada di sekitar antara planet Mars dengan planet Jupiter. Nah, karena tadi lintasannya sangat elips, maka ada kemungkinan batuan tersebut berasal dari sana dan bisa jatuh ke bumi kita. Biasanya kalau dalam fenomena meteor, hujan meteor itu kan dia batuan meteor itu rata-rata pasti mengandung logam ya. Jadi ada 3 jenis sih klasifikasi meteorit. Ada yang stony, itu batuan murni. Kemudian ada stony iron, dan yang ketiga adalah ada iron. Nah, ketiga jenis ini termasuk ke dalam meteorit. Nanti klasifikasinya ada beberapa lagi. Nah, kemudian yang biasanya dia bisa dentuman itu tadi, yang pasti densitasnya rapat, lebih tinggi, densitasnya lebih tinggi. Ketika densitas lebih tinggi, dia kemungkinan besar lolos di atmosfernya tinggi. Artinya kan rata-rata kan batuan meteor itu ketika bergesekan atmosfer habis terbakar di atmosfer. Tapi kalau memiliki densitas yang tinggi, yang artinya banyak ada kandungan logam di sana, maka selama proses di atmosfer dia tidak terbakar habis, dia mengeluarkan sisa. Nah, dengan kecepatan tinggi, kemudian tekanan tinggi selama dia jatuh ke atmosfer, maka kemungkinan batu itu berusaha untuk mempertahankan keadaan utuhnya. Ketika dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan utuhnya, maka batu itu bisa meledak. Iya, ledakan itu biasanya kita sebut dengan fenomena fireball dan juga fenomena bolide, itu proses ledakannya. Terus kemudian ya karena dia meledak di ketinggian tertentu, ya tentu saja rambatannya juga semakin luas, maka suaranya bisa didengar oleh banyak orang. Sebenarnya sih kalau kita melihat kandungan, kalau meteor itu kan termasuk logam ya. Mayoritas dia ada logamnya. Nah, apapun jenis logam yang kita rendam kemudian kita minum ya tentu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, misalnya yang telah kami lakukan, yang dominan yang telah kami teliti itu ternyata kandungan meteorit itu mengandung ada 3 jenis unsur yang paling utama. Ada besi, kemudian ada silikat, kemudian ada magnesium. Nah, itu jenis yang kandungan utamanya. Nah, ada beberapa kandungan logam yang lain yang juga berbahaya, misalnya ada aluminium, sulfur, kemudian ada kromium, mangan, klorin, fosfat, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalkan kita rendam itu, takutnya, kita khawatirnya ya, ternyata dia bisa ya secara mungkin nggak terurai langsung ya, seperti di dalam air ya, tapi mungkin ada kandungan-kandungan yang dia melekat dengan air yang ada di rendaman itu. Nah, kalau diminum tentu saja bisa berbahaya bagi tubuh kita. Kalau ya nggak ada manfaatnya sama sekali untuk pengobatan ya, apalagi ya kepercayaan masyarakat seperti itu, saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan manfaatnya sebagai obat, tidak sama sekali gitu. Bisa dibilang hanya mitos belaka. Iya, hanya mitos belaka. Kalau batu meteor yang berharga mahal, sebenarnya yang bikin mahal itu sisi ilmiahnya, nilai ilmiahnya itu yang mahal.
Kenapa orang-orang banyak mencari batu meteor? Karena tadi untuk meneliti itu sungguh sesuatu yang langka. Karena jarang sekali kan batu meteor yang bisa datang ke bumi itu. Atau kalau kita meneliti ya pasti kita menggunakan teleskop. Kalau kita menggunakan teleskop, kita mengarahkan ke asteroid. Kita mengarahkan ke asteroid, mengidentifikasi jenis batuannya. Tapi dengan jatuhnya batu meteor itu menjadi sesuatu nilai ilmiah yang mahal. Mahalnya di nilai ilmiah, bukan nilai ekonominya. Kalau nilai ekonominya ya tentu saja lebih berharga emas ketimbang batu meteor yang isinya cuma besi gitu kan. Nah itu. Hubungan jatuhnya meteor dengan usia bumi ya. Sebenarnya setiap hari, setiap jam pun bumi kita ini selalu dihujani oleh meteor. Tapi tadi bergantung sama ukuran meteornya, ukuran batuan itu. Rata-rata memang habis di atmosfer, batuan itu terbakar habis di atmosfer. Nah, hanya sebagian kecilnya. Itu tidak ada kaitannya sih untuk terkait dengan karena bumi sudah lama, sudah tua, itu nggak ada hubungannya sih. Tapi mungkin ya tadi ketika batuan tersebut terganggu kestabilan orbitnya itu bisa karena tadi gravitasi Jupiter, kemudian dia juga bisa karena lintasannya sangat eksentris, sangat elips, maka dia bisa saja jatuh ke planet manapun gitu. Nggak harus di bumi gitu. Sebenarnya kalau misalkan terkait dengan benda jatuh antariksa, baik itu termasuk benda alami atau benda buatan, benda alami ini termasuk meteorit, asteroid, dan lain-lain ya. Kalau benda buatan itu termasuk dengan sampah antariksa, satelit, dan lain-lain yang sudah usang jatuh ke bumi, itu harusnya menjadi wewenangnya Lembaga Antariksa Indonesia. Di sini ada 8 gitu ya, karena mereka ya sebagai lembaga antariksa gitu. Tapi kalau untuk penelitian sih saya kira ya lembaga yang berminat saya kira oke aja sih untuk meneliti batuan meteorit. Bisa LIPI, BMKG, LAPAN, bahkan kampus institusi lain. Saat ini sih kami coba untuk mengkonsep ya, saya dan Pak Gatot itu coba untuk mengkonsep beberapa desa wisata di Astomulyo. Jadi kami harapannya batuan tersebut yang ditemukan oleh warga tidak untuk diperjualbelikan, tapi pemerintah daerahnya mendukung bahwa temuan batuan itu menjadi sebuah tempat wisata edukasi astronomi. Jadi ya mungkin bisa dalam bentuk mini museum, termasuk museum batuan ya. Bahkan museum batuan meteorit itu sangat langka, yang ada di dunia pun sangat langka termasuk adanya itu. Itu saya kira sih itu. Jadi kami lagi berusaha untuk coba membahasnya dengan beberapa rekan-rekan untuk coba mengkonsep sebuah desa wisata yang tadi kaitannya dengan batu meteorit. Mungkin sih kalau misalkan ke himbauannya kepada masyarakat, kalau misalnya nanti atau suatu saat nanti ada jatuhan meteorit lagi, itu himbauan kami ya tidak perlu dijadikan mitos sebagai obat ya. Kalau bisa mungkin masyarakat bisa membantu untuk menelitinya bersama peneliti yang lain. Nah itu sangat membantu untuk kita mengembangkan pendidikan edukasi terkait dengan batuan meteorit ini. Karena kenapa sih kita pentingnya untuk mempelajari meteorit? Itu tadi, jadi meteorit ini menjadi suatu fosil untuk mempelajari bagaimana tata surya kita terbentuk, bagaimana proses planet-planet terbentuk, bagaimana proses matahari terbentuk, itu bisa kita pelajari dari meteorit gitu. Jadi sangat berharga. Iya, jadi sangat berharga sekali untuk kepentingan ilmu pengetahuan.